Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan bocoran soal kode etik dosen P3K dosen 2022. Jadi teman-teman semuanya berdasarkan dengan kisi-kisi dan juga berdasarkan bocoran soal nih yang saya dapatkan, ada satu materi yang kabarnya ini sangat mencengangkan ya, yaitu terkait dengan kode etik dosen ya. Kira-kira apa aja sih kode etik dosen? Nah, sebelum kita melihat kepada contoh-contoh soalnya ya, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya agar video ini lebih luas lagi bermanfaat ya kepada banyak orang dan tentunya bisa menjadi referensi teman-teman yang lainnya untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini, yang sudah berbagi setiap video-video yang ada di dalam YouTube channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan keberkahan dan semoga tahun ini adalah rezekinya teman-teman untuk menjadi ASN ya. Oke, kita lihat langsung aja ke contoh soalnya. Nah, teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan kode etik dosen, oke? Nah, kode etik dosen itu, teman-teman semuanya, tidak semuanya sama. Artinya, setiap perguruan tinggi itu menetapkan kode etik yang berbeda, namun keseluruhan kode etik di setiap perguruan tinggi bisa kita ambil gambaran umumnya ya. Jadi misalnya satu kampus dengan kampus yang lain itu tentu memiliki redaksi yang berbeda, namun secara umum itu sama ya. Jadi itu patokannya teman-teman semuanya. Ayo kita lihat ke contoh soalnya ya. Ini kita langsung lihat soalnya, jadi nanti langsung ada pembahasannya. Untuk soal yang pertama, jika seorang dosen tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan tugasnya dan tidak memiliki keteguhan komitmen yang kuat, maka dosen tersebut telah melanggar asas-asas kode etik: A. Integritas, B. Kepantasan, C. Keteladanan, atau D. Keserasian. Nah, teman-teman semuanya nanti kita akan bahas satu persatu ya dari segi asas-asas kode etik ini. Nah, untuk jawaban nomor 1 itu adalah A. Integritas ya. Nah, teman-teman semuanya di sini di bagian pembahasan ya bisa teman-teman lihat bahwa asas-asas kode etik dosen itu secara umum ya, ini secara umum teman-teman ya, bukan berdasarkan perguruan tinggi tertentu. Asas-asas kode etik dosen secara umum itu ada 5, yaitu integritas, kepantasan, kesopanan, kesantunan, keterbukaan, keteladanan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Jadi ada 5 asas-asas kode etik dosen. Nah, kita lihat ya, karena jawabannya adalah integritas. Sebetulnya integritas itu apa sih? Jadi, integritas itu adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan juga keyakinan, dan setiap dosen memiliki keteguhan dan komitmen yang kuat untuk menjalankan seluruh kode etik yang dirumuskan. Oke, kita lihat dari soalnya ya. Di soalnya ini ada kata-kata tidak memiliki konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Oke, kata kuncinya adalah konsistensi dan keteguhan komitmen. Oke, jadi kalau nanti teman-teman ketemu soal tentang konsistensi dalam menjalankan tugas serta keteguhan komitmen yang kuat, itu adalah maksud dari asas kode etik integritas. Oke, jadi bisa diingat ya teman-teman semuanya. Nah, nanti teman-teman saya akan berikan link yang bisa teman-teman akses untuk mempelajari terkait dengan asas-asas kode etik dosen ini secara lanjut ya. Oke, kita langsung lihat ke soal nomor 2. Seorang dosen memiliki banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan sebagai bentuk pengabdian kepada institusi dan negara. Dosen tidak hanya berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga berkontribusi penuh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping itu, dosen juga perlu untuk merancang pengembangan ilmu pengetahuan secara bersama-sama dalam bentuk kerjasama tim. Bentuk kerjasama tim melambangkan implementasi kode etik: A. Kode etik terhadap diri sendiri, B. Kode etik dalam berorganisasi, C. Kode etik terhadap sesama dosen, atau D. Kode etik
terhadap publikasi ilmiah. Oke teman-teman semuanya, ini sudah membahas bukan tentang asas kode etik lagi ya, tapi sudah merujuk kepada kode etik itu sendiri. Kita lihat jawabannya apa. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah kode etik terhadap sesama dosen ya. Jadi teman-teman semua, kita lihat dulu maksud dari kode etik terhadap sesama dosen ini apa sih? Nah, kode etik terhadap sesama dosen itu mengatur hubungan baik antara satu dosen dengan dosen lainnya sebagai sahabat, rekan sejawat, tim penelitian, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, bentuk kerjasama tim, bentuk kerjasama tim ini adalah bagian dari kode etik terhadap sesama dosen ya. Jadi dalam kode etik ini ada beberapa penjelasan. Ada 5 penjelasan yang berkaitan dengan kode etik terhadap sesama dosen. Salah satunya adalah bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Jadi hal ini mencerminkan bentuk kerja sama tim. Tidak hanya itu, di sini juga berkaitan dengan nomor kedua ya, yang merupakan bahasan dari kode etik terhadap sesama dosen, mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, jadi poin 4 dan 2 juga berkaitan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Namun karena di sini berfokus pada bentuk kerjasama tim, jadi bentuk kerjasama tim ini paling tepat berkaitan dengan penjelasan yang ada di nomor 1. Jadi teman-teman semuanya, setiap kode etik dosen ini terdapat beberapa sub pembahasan lebih lanjut ya. Jadi tidak hanya penjelasan umumnya aja, pasti ada beberapa hal-hal yang berkaitan ataupun yang secara langsung mencerminkan kode etik tersebut. Oke. Di sini teman-teman semuanya ya. Ini kan kita langsung membahas tentang kode etik dosen. Nah, di sini saya mau menekankan terlebih dahulu bahwa kode etik dosen itu setiap kampus pasti berbeda. Namun di sini kita mengambil secara umumnya yang secara umum ini pasti diadopsi dan juga diimplementasikan di setiap kampus ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Jadi teman-teman, kode etik dosen itu sebetulnya ada 9 ya. Yang pertama adalah kode etik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, kode etik sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Kemudian kode etik terhadap publikasi ilmiah, kode etik terhadap diri sendiri, kode etik sebagai warga negara, kode etik dalam berorganisasi, kode etik dalam bermasyarakat, kode etik dalam terhadap sesama dosen, dan kode etik terhadap mahasiswa. Jadi teman-teman, untuk mempelajari lebih rinci terkait dengan kode etik ini dan beberapa sub pembahasan di setiap kode etik, bisa mengakses sumber ini ya teman-teman. Jadi di sumber ini sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan kode etik dosen. Oke. Kemudian kita langsung aja lihat ke soal nomor 3. Tindakan diskriminatif seorang dosen saat perkuliahan berlangsung atas dasar perbedaan ras dan kepercayaan agama merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh dosen. Bentuk tindakan tercela ini adalah bentuk pelanggaran atas kode etik, A. Kode etik terhadap mahasiswa, B. Kode etik terhadap sesama dosen, C. Kode etik dalam bermasyarakat, ataupun D. Kode etik terhadap publikasi ilmiah. Yang mana nih teman-teman? Nah, untuk kata kuncinya adalah tindakan diskriminatif seorang dosen saat perkuliahan berlangsung. Ya, itu kata kuncinya. Nah, jawabannya adalah A, yaitu kode etik terhadap mahasiswa. Kita lihat ya, kenapa sih jawabannya A? Nah, jadi teman-teman, kode etik terhadap mahasiswa itu penjelasannya adalah dosen dalam menjalankan profesinya sudah tentu akan rutin berinteraksi dengan mahasiswa, baik ketika mengajar di kelas maupun ketika melakukan diskusi di luar kelas dengan menjalin komunikasi yang profesional. Nah, teman-teman semuanya,
penjelasan ya ataupun kalimat ini, kalimat mengajar di dalam kelas, kemudian diskusi di luar kelas, ini adalah bentuk cerminan dari perkuliahan ya, dari kegiatan perkuliahan, oke. Nah, tidak disebutkan di soal secara spesifik berkaitan dengan kode etik terhadap mahasiswa ataupun tidak dijelaskan secara spesifik dari kalimat-kalimat ini ya, namun diganti dengan kata perkuliahan. Tapi kata perkuliahan ini mencerminkan kegiatan ataupun penjelasan dari kode etik terhadap mahasiswa. Nah, dalam kode etik terhadap mahasiswa ini terdapat beberapa sub penjelasan ataupun subkomponen ya yang dijelaskan yang berkaitan dengan kode etik terhadap mahasiswa. Salah satunya adalah tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan, dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa. Jadi, terkait dengan tindakan diskriminatif seorang dosen saat perkuliahan, otomatis saat perkuliahan itu kan antar dosen dan mahasiswa ya. Jadi, untuk soal ini, jawabannya adalah A, yaitu berkaitan dengan kode etik terhadap mahasiswa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, soalnya adalah tidak hanya pengajaran, seorang dosen juga dituntut untuk mengerti prosedur penelitian secara sistematis dan mampu untuk membuktikan hasil penelitian secara sahih. Hal ini merupakan bentuk pengamalan kode etik. A. Kode etik terhadap publikasi ilmiah. B. Kode etik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. C. Kode etik terhadap sesama dosen. Ataupun D. Kode etik terhadap publikasi ilmiah. Nah, teman-teman semuanya, di sini kata kuncinya adalah seorang dosen juga dituntut untuk mengerti prosedur penelitian dan mampu membuktikan hasil penelitian secara sahih ya. Jadi ada bentuk pemahaman pada prosedur penelitian dan mampu membuktikan secara sahih. Nah, kira-kira ini bentuk pengamalan dari kode etik apa nih? Jawabannya adalah B, yaitu kode etik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman, ini penjelasannya ya. Kode etik dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat itu ia berkaitan dengan mengatur kegiatan tridharma. Dalam hal ini adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, salah satu subkomponen yang dijelaskan yang berkaitan dengan kode etik dan juga berkaitan dengan soal adalah melakukan prosedur penelitian secara sistematis dan bisa menggunakan atau melakukan pembuktian yang sahih yang kemudian dilaksanakan terus-menerus selama masih berstatus sebagai dosen. Jelas ya teman-teman semuanya, dari satu subkomponen ini sangat mewakili dari bunyi soal. Maka dari itu untuk soal nomor 4 jawabannya adalah B. Ya teman-teman semuanya, silakan diingat, silakan dihafal, dan silakan untuk mengakses link yang sudah saya berikan tadi di slide sebelumnya ya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 5. Berdasarkan asas-asas kode etik dosen berupa keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, itu menjelaskan tentang apa nih teman-teman? Nah, jadi kode etik ini dia menjelaskan tentang apa sih sebetulnya ya? Apakah A. Tugas dan tanggung jawab dosen sebagai kepentingan pemerintah, masyarakat, dan juga sivitas akademika? Ataukah B. Menjadi suri teladan bagi masyarakat di perguruan tinggi tempatnya mengajar? C. Mengedepankan sikap perilaku dan mencoba berlapang dada atas apapun yang diterima sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai dosen? Ataukah D. Setiap dosen memiliki keteguhan dan komitmen yang kuat untuk menjalankan seluruh kode etik yang dirumuskan? Oke, kita lihat aja langsung ke jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Nah, jadi teman-teman semuanya nanti bisa dikulik, bisa dilihat ya pada link yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa setiap kode etik ini pasti memiliki maksud ya, pasti memiliki penjelasan-penjelasannya tersendiri. Nah, terkait dengan kode etik dosen berupa keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ini menjelaskan tentang bagaimana seorang dosen itu dia memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya sebagai dosen ya, tidak hanya sebagai seorang pegawai negeri yang akan menjalankan
kontribusi pengabdiannya kepada negara, tetapi seorang dosen itu juga sebagai masyarakat dan dia juga sebagai sivitas akademika. Jadi keseluruhan kegiatan ini, keseluruhan tanggung jawab yang melekat pada dirinya itu merupakan bentuk kode etik dari keseimbangan, keselarasan, dan keserasian ya teman-teman semuanya. Silahkan diklik pada link yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Oke, ini adalah soal yang terakhir dan kemudian kita lihat ya seperti biasa saya memberikan tugas di akhir soal. Nah, di tugas kali ini soalnya adalah berperilaku sampai berpakaian dan penampilan perlu disesuaikan dengan norma yang berlaku. Merupakan maksud dari asas-asas kode etik dosen apa nih teman-teman semuanya? Apakah keseimbangan, keterbukaan, keteladanan, atau kepantasan? Silakan dicari jawaban yang tepat dan jangan lupa untuk di-drop jawabannya di kolom komentar. Kita lihat nih jawaban mana yang kira-kira tepat dan yang perlu untuk belajar lebih dalam lagi. Gitu aja teman-teman semuanya untuk di video kali ini. Semoga bocoran soal ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lainnya juga menerima manfaat-manfaat yang bisa dipetik dari video-video ini dan juga bisa menjadi referensi mereka untuk belajar. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.